tahun 71 pada saya umur 20 hari bapak saya dikirim ditahan dari tahanan politik di Angola dan meninggalnya pun di Angola, Afrika. Saya melihat bahwa sesuatu yang sangat serius, cita-cita yang sangat besar yang Pak Prabowo ingin bangun dengan membangun Agrinas ini ternyata tidak dihargai atau tidak direspon oleh teman-teman yang terkait dengan bagaimana mewujudkan program besar daripada presiden atau program besar negara ini gitu. Itu lahannya tidak ada jalan, kemudian di atas bukit yang masih harus dari cut and fill, bikin jalan, panasnya minta ampun, walaupun saya orang timur aja mengeluh gitu, apalagi kebayangin kita bawa tukang dari Jawa, bawa tukang dari ini itu sangat berat gitu. Halo podcast Pro3 Siniar kembali lagi dan kali ini bersama dengan saya Puspita Ayu. Jadi beberapa bulan yang lalu ya, tepatnya ini sekitar Agustus lah, pemberitaan itu sempat diramaikan dengan kabar adanya pimpinan BUMN yang mengundurkan diri padahal baru 6 bulan menjabat. Jadi, ini kita ngegosip dulu ya. Ngegosip dulu. Ya, ini katanya gini, kalau gosip itu kan di belakang orangnya. Nah, saya mah langsung di depan orangnya. Iya kan? Baik. Jadi kan biasanya nih ya, kalau orang udah duduk di kursi yang empuk ya, lupa berdiri gitu. Tapi ini alasan mengundurkan diri katanya karena nggak bisa berkontribusi pada target yang diberikan oleh Presiden Prabowo soal swasembada pangan. Au. Jadi emang targetnya seberapa susahnya sih, padahal baru 6 bulan kok udah minta mundur. Siapakah dia? Nah, beliau adalah Tara, ini sudah bersama dengan saya. Terima kasih. Ada Pak, selamat pagi. Sama-sama. Jadi Pak, ini saya ini gimana ya? Tapi coba ya saya ngomong dulu, nanti Bapak kalau salah saya diperbaiki ya Pak. Joao Angelo de Sousa Mota. Oh, tepat sekali, luar biasa. Alhamdulillah. Padahal saya mikirinnya perlu pendalaman ini untuk menghafal nama saya. Bapak, saya mikirinnya sampai jam 12 malam tau Pak. Soalnya saya itu bingung. Panggilannya beneran Pak Joao atau karena ada yang bilang Ho kali Ho. Itu kan kayaknya bukan spelling Indonesia tuh. Betul. Oh, berarti Joao Angelo de Sousa Mota. Nih saya sampai bingung. Ini ngomong-ngomong kok jadi pimpinan BUMN, padahal kayaknya namanya kayak orang Latin. Orang Latin, betul. Saya kelahiran Timur. Saya lahir di Dili. Jadi rata-rata kita di Dili namanya atau di Timur namanya nama Portugis ya. Ya, jadi nama itu menggambarkan juga keluarga. Jadi di belakang yang terakhir itu berarti anak dari keluarga Sousa, ibu, Mota bapak. Jadi kita jelas ininya gitu. Nasabnya kalau muslim gitu ya Pak ya, jelas ya. Betul, gitu. Siap. Jadi makanya namanya mungkin susah ya. Tapi siap. Pak Jo, memang ada keturunan Portugis? Kakek saya dua-duanya Portugis, dari bapak maupun dari ibu. Begitu. Tapi kalau ibunya baru yang keturunan Timur. Ibunya ibu saya keturunan Timur. Ibunya bapak saya keturunan Angola. Oh. Jadi saya ini ada Anggolanya juga. Oh, iya ya ampun, pantesan tuh beda penampilannya. Iya, saya dari tadi malam tuh mikirin, ntar nih penampilannya. Tidak hanya beda penampilannya, juga prinsipnya, nilainya juga beda gitu ya. Wah, makanya berani ini gitu. Benar. Ya itu dia. Itu saya baru mau masuk ke situ. Bapak udah buru-buru aja masuknya. Iya, tak dulu gak seru kenapa bisa sampai begitu. Yang jelas sih begini Pak, kan lahir di Timor Leste. Timur lah pada saat itu ya. Sampai usia berapa Pak di sana? Saya sampai usia 17 tahun. Sampai saya SMA kelas 2. Kemudian saya pindah ke Jakarta pada saat saya
kelas 3 SMA. Jadi saya lulus SMA-nya di Jakarta. SMA berapa? Lulus. SMA Slamet Riyadi Si Jantung. Oh, tapi dulu waktu di Timur Pilih saya SMA 1. SMA 1 Ya. mengikuti keluarga pindah ke Jakarta itu atau sendiri? Karena waktu itu kondisi konflik mulai agak pemanas, Iya, iya. jadi ada tawaran, kebetulan Pak Prabowo waktu itu lagi tugas di sana. Oh, iya. Udah kalian beberapa temannya beliau, anak-anaknya ditawarin, udah kalian sekolah di Jakarta aja daripada konflik nanti malah kalian bisa terbawa maupun malah bisa menjadi korban dari konflik-konflik yang ada, sehingga kami dikasihkan satu rumah, jadi kita bersaudaraan berapa orang, kita tinggal di situ. Kita sekolah di Jakarta gitu. Apa namanya, tahun berapa itu? Tahun Pak Jo? 89. Tahun 89 ya. Tapi orang tua waktu itu Orang tua masih di Dili. Orang tua profesinya apa, Pak? Orang tua saya, ibu saya guru, bapak saya pada zaman Portugis beliau camat, kemudian sebelum jadi camat beliau petugas pajak. Kemudian pada saat jadi camat, kemudian pada tahun 59 mereka bagian dari pemberontakan di tahun 59. Kemudian beliau setelah tahun 70 baru beliau ditangkap karena ketahuan ternyata waktu itu beliau mendukung kegiatan yang melawan pemerintahan Portugis. Jadi tahun 71 pada saya umur 20 hari bapak saya dikirim ditahan dari tahanan politik di Angola dan meninggalnya pun di Angola, Afrika. Tapi bapak sempat ketemu dengan ayah? Tidak. Oh, wow, ceritanya baru sampai sini kita udah langsung terpukau loh saya, Pak, gitu. Saya pikir benar, Pak Jo ini keturunan dari pengusaha atau gitu loh, Pak. Karena jadi dari keluarga bapak saya lebih banyak pejabat publik. Kalau dari sisi ibu saya, kebetulan kakek saya pengusaha dari Portugal yang datang ke sana untuk beli kopi dan dia jual wine ke timur gitu. Iya. Ya ada darah-darah pengusahanya Darah sedikit. pengusaha Tapi dan pertanian. Memang kami saya tumbuh di lingkungan pertanian. Oke, berarti usia 17 tahun pada saat itu terus ke Jakarta. Pindah ke Jakarta dengan saudara-saudara saja tuh, Pak. Betul. Ya. Apa yang bikin Bapak akhirnya mau sih, Pak? Umur 17 itu kan maksudnya kita apa ya? Kadang-kadang belum berpikir terlalu panjang gitu, terlalu jauh gitu. Ya mungkin dulu saya lebih berpikirnya, wah kita pindah ke Jakarta nih seru nih. Kapan lagi kan? Jadi kita bisa ini, ternyata pas kita pindah ke Jakarta, wah ini ya shock budaya di awal. Kita kehidupannya terutama untuk sekolah gitu, di mana kita di sana sekolah itu benar-benar tidak begitu, lebih kepada bagaimana menanam rasa nasionalisme, menanam nilai-nilai kepancasilaan, pemahaman tentang bagaimana berbangsa dan bernegara, supaya integrasi itu menjadi utuh dan bisa diterima oleh ini semua kalangan, mulai dari pendidikan itu sebagai alat gitu. Tapi ternyata kita sampai di sini pendidikannya levelnya sangat tinggi, dan saya pada saat pertama kali di sini ya sangat ketinggalan khususnya untuk pelajaran matematika, karena pelajaran matematika kita di sana bisa dibilang setengah sekedar hadir saja gitu, dan ininya pun kurikulumnya sangat sederhana. Ketika saya di sini ketemu sinus kosinus, apa barang ini kan saya cukup tangan ya Pak ya. Tangan, waduh, saya taunya tangan, ini kok ada tangan gitu. Jadi ini kultur shock terutama untuk di pendidikan gitu. Nah itu yang membuat saya melihat seperti Eptanas itu menjadi
tidak adil gitu bagi kita di daerah-daerah yang masih tertinggal pendidikannya. Mungkin kalau Eptanas itu menjadi satu survei bagi negara itu akan sangat bagus Mm-mm. sehingga negara bisa melakukan pemerataan. Mm-mm. Tetapi dengan pemerintahan Prabowo Gibran ini kita juga melihat sekarang ada upaya membagi-bagi layar monitor interaktif yang bisa juga digunakan untuk belajar dari jarak jauh. Itu sangat luar biasa dan mungkin ya zamannya berbeda ya. Iya, tapi Pak, pada saat waktu itu culture shock gitu ya. Ya. Nah itu gimana? Maksudnya cara kemudian mengejar kan waktunya cuma setahun berarti kan? Cuman kelas 3 aja, padahal kelas 3 itu waktunya nggak panjang, kelas penentuan juga setelahnya gimana. Nah itu Memang berat ya, memang sangat berat. Hmm. Kita ada beberapa ikut kursus, ikut ini. Jadi nilai raport sama nilai ijazah dan NEM itu jauh sekali perbedaannya. Karena kalau yang nilai raport kan yang kita belajar di kelas. Ya. Jadi kalau belajar di kelas kan kita pasti bisa ngikutin Iya, gitu. heeh. Nah kalau yang Eptanas, itu menjadi satu yang benar-benar kita walaupun sudah ini masih sangat berat, sangat amat berat. Tapi ya itu tantangan ya. Akhirnya kita tahu perbedaan ini, kita harus berusaha lebih gitu. Berusaha lebih, berusaha bagaimana untuk bisa survive, harus bisa. Pernah nggak ngerasa kayak aduh nyesel nih ngapain sih ke Jakarta, harusnya saya di Dili aja gitu. eh saya dari muda ya orangnya sangat optimistik dan sangat pengen lebih. Saya itu selalu dalam diri saya itu selalu saya menanamkan saya harus bisa untuk apa saja gitu. Ih keren. Iya. Dan jadi saya membangun karakter saya menjadi multi talent yang saya mungkin bisa survive dengan kondisi apapun lah saya coba gitu. Justru semakin tantangannya semakin besar semakin menarik kayaknya. Menarik. Saya Belajar saya itu. orangnya seperti itu. Selalu saya Itu kayak harus ditaklukkan harus nih. taklukkan. Gitu Saya ya. bagi saya tantangan itu tidak ada yang bisa dikerjakan kecuali kita tidak mau. Oh tuh nggak ada yang nggak bisa dikerjakan kecuali kalau kita ngomong boleh kali tepuk tangan, nggak apa-apa. Ini teman saya kok takut soalnya. Terus gimana Pak akhirnya? Jadi saya kemudian ya saya belajar jadi saya bisa dibilang multi talent lah ya. Bisa dibilang saya mungkin sekarang kalau bisa dilihat saya memimpin perusahaan konstruksi yang saya bangun sekitar 25 tahun. Tapi latar belakang saya tidak ada hubungannya dengan konstruksi. Iya. Kemudian saya membangun metode pertanian namanya metode tani Nusantara atau itu metode tani yang benar-benar alami tanpa harus membeli apapun baik dari pupuk maupun pestisida, semua kita ini dengan alami dan petani itu menjadi mandiri dan benar-benar menjadi produsen. Dia bukan menjadi objek atau bisa menjadi ini dari ketergantungan kepada produk-produk industri gitu. Kemudian selain saya di bidang pertanian, ini saya juga bikin podcast. Ya. Dan jadi podcast saya lumayan lah viewersnya 30 juta. Jadi Bapak butuh host lagi? boleh. Saya masih bisa loh. Ini teman-teman juga masih bisa. Baik, nanti kita bisa kolaborasi untuk mengkampanyekan terkait pertanian. Kan sekarang saya Direktur Agrinas Pangan nih. Oh benar. Nah ini tapi Pak kita kembali lagi nih Pak, cerita ke masa sekolah dulu. Akhirnya lulus pada saat itu dengan nilai yang menurut Bapak memuaskan nggak? Sangat tidak memuaskan. Sangat tidak memuaskan, tetapi saya bersyukur masih bisa lulus. Tapi saya sudah melalui itu effort paling tinggi yang sudah saya lakukan. Tetapi ya itu menjadi suatu dorongan bagi saya bahwa saya harus belajar lebih daripada teman-teman yang mendapatkan fasilitas lebih. Jadi saya harus menjadi 2 kali 3 kali lipatnya teman-teman yang lain. Pada saat itu ya dengan kondisi misalkan jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, berarti kan yang memotivasi itu memang benar-benar hanya diri sendiri gitu ya Pak? Kita mencermin dari keadaan kehidupan saya juga kan bahwa saya anak ke-7 dari 8 bersaudara. Nah, Iya. jadi dengan keadaan itu
memaksa kita harus bagaimana menjadi mandiri dan bisa survive. Jadi apapun yang kita lakukan harus kita lakukan yang terbaik, kita berikan maksimal, kalau bisa ya 2 kali 3 kali lebih daripada yang orang lain lakukan gitu. Jadi kalau Pak Jo itu prinsipnya kalau bisa lebih dari 100, kenapa hanya puas dengan 70, 80 begitu ya? Betul. Keren. Jadi itu menjadi motivasi saya untuk bisa, karena saya tahu bahwa ibu saya seorang guru dengan gaji yang ya hanya cukup untuk makan, cukup. Tapi untuk kita bisa lebih, kita harus melakukan usaha-usaha lebih dan upaya-upaya lebih gitu. Pak, saya tertarik dengan gini, pola asuh atau didikan dari orang tua Bapak gitu, sampai akhirnya bisa membuat Bapak punya pemikiran seperti itu apa, gimana sih Pak gitu? Ya, jadi memang orang tua saya sangat disiplin mengajarkan anak-anaknya. Kemudian beliau juga sangat religius. Dan terus terang aja saya dulu orang tua saya sangat menekankan mengenai bagaimana melayani orang lain. Nah, saya anggap bahwa itu sesuatu yang merendahkan atau justru sangat saya sangat tidak nyaman gitu. Kita harus merendahkan diri, melayani orang, tetapi pelajaran menurut saya yang lebih menentukan dalam hidup saya itu karena saya menjadi paham apa artinya pelayanan. Sehingga saya selalu hidup, selalu bisa berbuat apa saja yang saya lakukan untuk melayani orang lain gitu. Jadi saya tidak pernah meminta orang lain harus ini kepada saya, tapi saya harus berbuat yang terbaik sehingga saya tidak berharap, tapi pasti Tuhan sudah tahu apa yang harus saya dapat di kemudian hari, dan saya sangat yakin terhadap arti nilai melayani gitu. Dan itu sangat berkontribusi ya, positif dalam kehidupan saya, betul. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Kalau saat ini berarti sudah punya berapa putra, berapa putri? Saya punya 2 putri. Putri saya yang pertama di semester akhir di Brawijaya. Kemudian putri saya yang kedua dia di Kanazawa Institut Teknologi di Jepang gitu. Ya, jadi saya bersyukur bahwa jadi kita kembali tadi, kita melayani, kita berbuat yang baik terhadap orang, apa yang kita rasakan, kita ini adalah anak-anak kita dibukakan jalannya. Jadi anak saya yang kuliah di Brawijaya, dia ngambil dual course ya. Dual course. Pak, jangan ngambil Pak, nanti kalau ngambil urusannya sama polisi ya. Betul ya nih. Jadi dia ngambil akuntansi, kemudian dia dual course, tapi biaya untuk kuliahnya sangat murah. Jadi dia 1 semester itu hanya 6 juta. Jadi itu sangat meringankan orang tuanya. Jadi saya merasa bahwa apa yang selama ini saya lakukan, Tuhan balas kepada saya. Hukum tabur tua ya gitu. Jadi ya akhirnya itulah. Kehidupan Pak Jo juga lebih mudah begitu. Dimudahkan gitu. Dimudahkan tuh. Kemudian anak saya yang di Jepang pun sama. Dia dulu kuliah SMA-nya di Stella Dus 2 di Jogja. Kemudian dia ikut pertukaran pelajar. Kebetulan waktu itu COVID, jadi dia harusnya berangkatnya pada saat kelas 3, tapi dia berangkatnya setelah lulus. Setelah lulus baru dia berangkat. Akhirnya malah dia di sana mungkin menjadi siswa asing pertama yang kuliah di perguruan tinggi tanpa mengikuti pelatihan bahasa dan menulis, karena dia mungkin punya latihan sendiri, karena dia mungkin suka, jadi talent ya, mungkin dia jadi. Ya ampun, saya jadi iri. Kayak tuh kebayang gitu, keluarganya tuh bapak dan anak-anak tuh memang senang sekali belajar ya. Saya rasa ya itu ya, saya bersyukur bahwa apa yang saya dapat sekarang, apa yang saya lakukan itu dan dengan kita dimudahkan anak-anak kita menjadi bisa lebih totalitas dalam melakukan kegiatan kita, dan kita menjadi bisa maksimal dalam mengekspresikan diri kita dalam pekerjaan, dan kita yakin bahwa
apa yang kita lakukan yang terbaik bagi orang lain akan berbuah kepada anak kita atau kepada siapa gitu. Jadi saya selalu menanamkan kepada semua orang, apa yang kita lakukan hari ini kita tidak tahu suatu saat akan bermanfaat bagi banyak orang gitu. Termasuk waktu saya pernah bangun Politeknik Ben Boy di Belo, Oh, di perbatasan iya. di Atambua. Iya. Saya terus terang aja, ini broadcast ini kan nanti dilihat orang, tapi nggak apa-apa, saya cerita biar orang tahu gitu bahwa Iya. saya waktu pertama kali diminta untuk membangun itu, kebetulan waktu itu Pak Prabowo jadi Menhan. Oh iya. Saya agak mendumel juga gitu. Wah, kok saya dikasih kerjaan, kok kerjaan yang susah banget gitu. Kan Kayaknya, Bapak tadi seneng tantangan iya, soalnya. kayaknya, tapi itu tantangannya benar-benar super ekstrim dan di luar Bayangan. bayangan dan benar-benar susah gitu, benar-benar susah karena itu lahannya tidak ada jalan, kemudian di atas bukit yang masih harus dari cut and fill, bikin jalan, panasnya minta ampun, walaupun saya orang timur aja mengeluh gitu, apalagi ngebayangin kita bawa tukang dari Jawa, bawa tukang dari ini itu sangat berat gitu. Tetapi setelah dalam 1 tahun, kebetulan kita mulai peletakan batu pertama 28 Agustus, 28 Oktober, tanggal 1 Oktober siswa-siswa angkatan pertama sudah bisa masuk. Cepatnya. Iya. Nah, itu menjadi suatu tantangan dan saya melihat bahwa mungkin itu salah satu yang paling membanggakan yang saya buat ya dalam karya saya dalam di bidang konstruksi. Setelah kita melakukan setelah itu, saya melihat bagaimana itu bisa berdampak terhadap kesejahteraan dan kehidupan masyarakat di sekitar itu yang lebih baik. Jadi saya beberapa minggu lalu datang ke Merauke, terus ternyata ada lulusan dari situ yang sekarang ada di Merauke dan mereka sekitar 17 orang gitu. Masuk TNI dan Pak berpangkat sersan dan ada di sana, dan saya bisa bayangkan bahwa kehidupan keluarganya juga pasti akan sangat terbantu, dan itu ya kepuasan yang tidak bisa kita ukur ya. Itu, nah selain saya kebetulan saya juga pernah bangun rumah sakit 28 lantai yang di Bintaro. Susah, tetapi tidak sesusah seperti bangun yang di sana. Jadi menurut saya konstruksi yang paling susah yang pernah saya bangun itu adalah membangun Politeknik Ben Boy itu. Tapi itu juga kembali menguatkan saya bahwa kita dengan melayani, melakukan yang terbaik, kita tidak tahu apa yang kita lakukan hari ini ternyata bisa berdampak sangat baik dan sangat bagus bagi kehidupan banyak orang gitu. Jadi nggak cerita Roro Jonggrang kan, gitu kayaknya versi asli. Tapi apa namanya, kan dengan nih dari tadi pada merhatiin nggak nih, dengan apa karakter ya Pak Jo yang melihat segala sesuatu yang sulit ya itu sebagai tantangan yang harus ditaklukkan. Kenapa baru 6 bulan kok udah nyerah? Ayo. Saya sebetulnya dibilang menyerah tidak, tapi saya mau menyampaikan itu kepada publik maupun kepada Bapak Presiden pada waktu itu bahwa apa yang beliau perjuangkan, apa yang kita cita-citakan itu tidak seperti apa yang dibicarakan dalam berita ini. Dan saya sampaikan dengan cara yang mungkin sangat ekstrim supaya itu bisa terpublikasi dan bisa terlihat bahwa kita perlu perubahan gitu. Nah itu waktu itu boleh dong cerita sedikit ya gitu. Karena apa yang membuat Pak Jo sampai memutuskan langkahnya harus se-ekstrim ini? Apakah kemudian tidak menemukan cara-cara lainnya begitu atau? Karena saya melihat ada beberapa permintaan yang diberikan oleh Danantara dalam menyiapkan feasibility studies yang keempat. Itu yang sudah keempat sudah di luar, agak gak masuk akal dan mengada-ngada. Dan harusnya kan mereka tahu bahwa Agrinas itu dibentuk dengan maksud tujuan yang mulia, bagaimana kita bisa
membangun bukan hanya ketahanan pangan tapi juga kedaulatan pangan gitu, dan itu menentukan kelanjutan kehidupan bangsa kita gitu. Nah, ini saya melihat bahwa sesuatu yang sangat serius, cita-cita yang sangat besar yang Pak Prabowo ingin bangun dengan membangun Agrinas ini ternyata tidak dihargai atau tidak direspon oleh teman-teman yang terkait dengan Ya. bagaimana mewujudkan program besar daripada presiden atau program besar negara ini gitu. Dan saya pikir apapun bisa kita beli, tapi yang tidak bisa kita beli adalah waktu. Jadi bagi saya 6 bulan itu seharusnya kalau saya bertani itu saya sudah bisa panen 2 kali. Ini saya masih berkutat dengan kertas yang menurut saya Buang-buang waktu justru. itu harusnya kita fokus kepada tujuan. Administrasi maupun itu adalah sebagai hal untuk menunjang atau melengkapi daripada tujuan maupun fokus yang sedang kita kerjakan gitu. Nah, ini kebetulan saya dari swasta yang tidak pernah yang setelah setiap skala urusan itu kita melakukan dengan fokus dengan tujuan gitu. Dan ini tujuan utama adalah bagaimana bisa memproduksi, bagaimana bisa menghasilkan padi yang baik, padi yang harga yang affordable, padi yang harga yang layak untuk dikonsumsi dan harga yang pantas bagi ibu-ibu, khususnya bagi seluruh masyarakat di seluruh pelosok Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke dengan harga yang layak gitu. Nah, itu belum bisa kita wujudkan karena kedaulatan pangan itu adalah bagaimana kita bisa mewujudkan harga tidak hanya cukup ketersediaannya, tetapi juga harganya harus kompetitif. Kalau saya menggunakan benchmark selalu harga pasar dunia yaitu antara 390 sampai $440 per ton. Atau artinya sekitar 6.800 sampai 8.400 per kilo. Nah, ini yang menjadi cita-cita saya ketika saya bergabung di Agrinas, bagaimana kita bisa membangun pertanian yang efektif, modern, tapi juga harga yang kompetitif. Oke, tapi kan sampai sekarang masih kan Pak di Agrinas? Habis setelah saya mengajukan pengunduran diri, saya dipanggil, saya disampaikan bahwa ini memang tantangan dan ini harus kita hadapi dan harus kita perbaiki, dan bukan kamu, saya percaya bahwa kamu mampu untuk melakukan itu, makanya saya tunjuk kamu untuk di situ, jadi kamu selesaikan gitu. Jadi dari situ saya dan saya sampaikan ada beberapa hal yang mungkin akan saya lakukan secara ekstrim dan saya diberikan ruang untuk itu. Jadi saya pikir ini kesempatan saya bisa melakukan perubahan besar untuk bangsa dan negara gitu. Dan saya berharap dengan begitu negara hadir melayani rakyatnya dengan pantas dan layak. Iya, saya juga kalau jadi Pak Presiden sih nggak saya lepas ya kan, biarin aja dia. Udah enggak, jangan. Karena kayaknya kalau Pak Prabowo itu tahu betul bahwa memang mampu kayaknya harusnya kan Pak Jo itu memang diberikan tantangan-tantangan yang besar gitu. Tapi pernah menyesal nggak sih Pak, maksudnya mencintai sektor pertanian ini? Saya semakin hari semakin cinta, tidak pernah menyesal gitu. Karena menurut saya kita ini negara agraris. Saya menggambarkan bahwa kakek saya orang Portugis. Pada zaman itu datang jauh-jauh dengan kapal berbulan-bulan karena ketertarikan daripada kekayaan alam kita yang luar biasa. Dan mereka mengambil hasil-hasil bumi kita, mereka mengeksploitasi untuk kemakmuran kehidupan mereka dan bangsanya, bangsa Portugis. Dan saya merasa bahwa saya terpanggil, sekarang saatnya saya membayar kembali. Oke, luar biasa dong, tepuk tangan dong. Ini saya
Tapi gini ya, emang kalau tadi kan Pak Jo juga cerita gitu. Jadi kalau karirnya Pak Jo itu memang nggak hanya di pertanian ya Pak. Tadi konstruksi ada macam-macam deh gitu sektor yang lain. Saya juga bikin film loh. Astaga. 1000 Bayang Purnama. Itu film terkait pertanian. Harus nonton teman-teman. Itu Iya, terkait pertanian, jadi tetap betul. ada hubungannya ya. Film percintaan dari dua keluarga petani. Ih. Yang satu petani konvensional, yang satu petani alami. Bapak kenapa sih maksudnya apa akhirnya kemana-mana begitu, tapi ininya untuk pertanian juga begitu. Ya, Kenapa? karena menurut saya kelangsungan hidup suatu bangsa atau suatu negara itu sangat tergantung sepenuhnya kepada bagaimana negara itu mampu memproduksi hasil pangan untuk dirinya sendiri maupun harusnya bisa untuk mensuplai negara-negara lain sehingga kita bisa berdaulat secara utuh itu. Oke. Iya. Berarti nggak salah sih kayaknya kalau 11 Februari 2025 kemarin nih ya, Pak Jo juga mendapat anugerah penghargaan Dharma Pertahanan Madya dari Menhan Pak Syafri Samsudin, gitu ya Pak ya. Betul. Ini kalau habis dapat penghargaan gitu, Bapak udah puas belum? Saya terus terang aja apa yang saya lakukan pada saat itu, saya tidak pernah berharap mendapatkan suatu penghargaan maupun suatu ini, tapi saya merasa bahwa ini panggilan negara di mana saya dibutuhkan untuk harus bisa hadir untuk menjaga kehormatan negara gitu. Dan saya mendedikasikan, terus terang apa yang saya lakukan dulu, yang di pikiran saya itu hanya sangat sederhana, bahwa saya ini menikmati suatu integrasi, suatu kemerdekaan yang tidak melalui pengorbanan yang kami lakukan. Jadi ketika negara memerlukan saya berikanlah yang terbaik, dan saya bisa dibilang waktu saya mulai terlibat dalam suatu operasi yang dimana itu one way ticket, belum tentu saya bisa kembali gitu. Dan oleh karena itu saya juga pada saat itu dianugerahkan wing kehormatan Kopassus. Jadi saya punya wing komando kehormatan gitu. Jadi banyak ya memang. ya karena kita merasa bahwa apa yang saya nikmati ini sudah lebih daripada apa yang, dan saatnya saya berikan apa yang bisa saya berikan kepada negara ini. Saya berikanlah yang terbaik, saya berikanlah yang maksimal walaupun itu pertaruhannya adalah nyawa saya gitu. Jadi memang basicnya tadi pelayanan ya Pak ya. Ya, Ini hasil tadi dari didikan orang tua ya. Betul. Gitu. Masih ada gini. Masih ada hal lain nggak sih Pak yang kayaknya sektor ini saya masih belum bisa optimal, sektor ini yang ini saya masih mau melakukan yang lebih begitu. Saya orang yang sangat optimis ya. Saya tidak pernah melihat bahwa apa yang tidak bisa kita lakukan itu tidak ada. Yang ada bagi saya hanya mau atau tidak mau. Dan saya kalau ketika diberikan suatu tugas atau tanggung jawab, saya akan lakukannya semaksimal yang saya bisa, sempurna punya Tuhan. Jadi, tapi saya berikan yang maksimal yang saya bisa. Itu yang menurut saya lakukan selama ini, dan ya saya cukup senang dan saya puas atas pengorbanan maksimal yang saya lakukan terhadap setiap kegiatan yang saya terlibat gitu. Iya, jadi memang kalau saya lihat Pak Jo tuh begini, yang penting kita usahakan dulu yang super maksimal yang bisa kita lakukan, tapi nanti kalau hasilnya kayak tadi tuh Eptanas, ya udah ya. Kalau hasilnya nggak sesuai dengan kita mau harapan ya kita tidak boleh kecewa, tapi justru dengan begitu kita tahu bahwa kita harus berbuat lebih lagi atau 2-3 kali lipat dari orang lain. Dengan begitu kita terus mengasah diri kita gitu. Jadi kita sebagai anak bangsa, saya merasa masih muda ya. Kita harus terus berbuat dan harus bisa menunjukkan kepada orang dengan hasil, tidak dengan kata-kata. Terus terang aja, ini podcast pertama bagi saya karena saya belum pernah terlihat. Walaupun saya juga punya podcast, tapi saya tidak pernah jadi tamu ya Pak. Jadi tamu, tapi kali ini untuk bangsa dan negara saya ikhlas. Kami merasa terhormat loh Bapak jadi pengalaman pertamanya di sini. Mudah-mudahan menyenangkan ya Pak. Sangat menyenangkan karena RRI selama ini menjadi
teman kami pada saat zaman-zaman saya tumbuh gitu. Oh iya. Dan ketika tim-tim melepas, RRI menjadi suatu kenangan tersendiri ketika melepas tim-tim gitu. Jadi kami punya suatu Memori, Pak. memori tersendiri terhadap RRI dan itu menjadi sarana komunikasi yang luar biasa yang saya yakin bahwa ini tidak akan pernah ketinggalan walaupun zaman terus berubah. Oke, aduh Pak Jo, terima kasih. RRI harus tetap Di udara. Sekali di udara tetap di udara. Nah, kita mengudaranya banyak Pak sekarang. Nggak cuma di udara frekuensi aja, tapi juga kita berusaha ya menjangkau ya semua masyarakat melalui berbagai platform gitu. Salah satunya ini. Senang sekali Pak Jo sudah menyempatkan diri untuk hadir. Sebenarnya saya masih punya banyak stok pertanyaan nih, tapi karena waktunya makin mepet, Pak Jo juga harus siap-siap untuk kegiatan yang lain begitu. Nah, ini aja nih Pak, saya cuma mau minta sedikit pesan. Jadi kalau tadi saya bisa tarik garis begitu ya dari perbincangan kita di awal, di akhir, bahwa ternyata pola asuh orang tua itu sangat berpengaruh terhadap kesuksesan begitu seseorang gitu ya. Nah, Bapak kalau melihat pola asuh zaman sekarang gitu, kita lihat banyak kasus bullying dan lain sebagainya. Bapak punya pesan apa sih, Pak? Memang zaman berubah, zaman berbeda, tetapi bagi saya jangan kita tinggalkan nilai-nilai utama dalam mendidik anak. Jadi perubahan itu tidak merubah nilai-nilai utama atau kata Aristoteles, walaupun langit itu runtuh tidak akan merubah kebenaran. Jadi kita harus tetap mengajarkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai pelayanan kepada anak-anak kita, sehingga mereka harus bisa tumbuh menjadi anak-anak yang berguna dengan nilai bagi orang lain, tapi juga dengan nilai-nilai yang benar dan baik untuk mewarnai kehidupan orang lain gitu. Oke, Pak Jo, terima kasih sekali lagi. Sukses. Kami juga mendoakan bahwa semua tugas-tugas yang diberikan kepada Pak Jo itu bisa diselesaikan dengan baik begitu. Pasti karena bisa. itu keuntungannya pasti nanti akan dirasakan Banyak. oleh betul semua masyarakat begitu. Ini kesempatan saya bisa melayani seluruh rakyat Indonesia dan saya akan berikan yang terbaik untuk kesempatan yang diberikan kepada saya ini gitu. Sehat selalu. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Sama-sama, terima di kasih. lain kesempatan. Sama-sama, saya dengan senang hati bisa ketemu lagi. Oke, itu dia tadi obrolan kita dengan Pak Joao Sousa de Sousa Mota ya. Joao Angelo de Sousa Mota gitu. Saya berasa abis ngobrol sama orang Portugis emang ya, karena namanya yang unik, bukan cuma namanya yang unik, pandangan-pandangan hidup beliau juga punya nilai penting yang itu bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Yang jelas tadi kalau katanya Pak Jo, sukses itu cuman 100% itu milik Tuhan. Jadi kita cuman bisa berusaha aja. Ingat, berusaha itu yang optimal dan maksimal. Hasilnya ya sudah, terima saja takdirnya, yang penting kita sudah usaha gitu. Terima kasih. Betul. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Terima kasih, sama-sama. Semangat selalu.